kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk apa? Ibadah. Jangan sibuk dengan dunia. Jangan. Antum lihat di hadis qudsi ini. Antum lihat di halaman 40. Kata Nabi SAW, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis sahih Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk apa? Ibadah. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Kita contohnya siapa? Para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kita contohnya lagi para nabi. Kita contohnya para sahabat. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah, bukan sibuk dengan dunia. Apa mereka nggak cari nafkah? Mereka cari nafkah, wajib cari nafkah. Hatta para nabi juga cari nafkah. Mereka nggak mengharapkan sesuatu dari umatnya, nggak pernah itu. Nabi. Bahkan mereka mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ma as'alukum alaihi ajra, in ajri ala rabbil alamin." Aku nggak minta upah dari dakwahku kepada kalian. Aku nggak minta upah, nggak minta gaji dari dakwah ini. Gajiku, ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Gak minta apa-apa dari manusia. Mereka apa? Mereka kerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka makan dari keringat mereka sendiri. Mulia mereka. Mulia. Nggak minta-minta pada manusia, tidak minta-minta, tidak. Mereka mulia, nggak minta-minta. Atau mereka susah hidupnya, nggak minta-minta. Itu para sahabat. Kalau sekarang kan tidak. Semua dengan minta-minta. Semua mengharapkan kepada manusia. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Perhatikan bahwa kita luangkan dengan ibadah. Kalau udah ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, diberikan jalan keluar atau tidak? Diberikan jalan keluar, pasti dikasih rezeki, nggak mungkin tidak. Orang kafir, penjahat, munafik dikasih rezeki oleh Allah, masa kita yang ruku dan sujudnya dikasih rezeki Allah? Nggak mungkin. Makanya kita harus terus berusaha untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dalam ibadah kepadanya, menjauhkan maksiat. Allah berikan jalan keluar dari apa yang kita alami ini. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sini ayatnya untuk melihat di halaman 40. Barang siapa yang takwa kepada Allah dibukakan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin kepada Allah, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yakin, harus yakin kita. Ini banyak orang nggak yakin dan nggak iman. Kita harus beriman dan yakin kepada Allah. Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Pasti sudah. Pasti. Makanya kita kadang-kadang digoda oleh syaitan dan melihat orang-orang sekitar kita. Tetap cari nafkah, tetap wajib bagi kita, cari nafkah wajib. Tapi kita tawakal kepada Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki. Ikhtiar tetap ada. Tapi waktu kita, tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Ini tidak habis waktunya dari mulai pagi sampai malam untuk apa? Dunia. Malam kerja lagi sampai begadang. Besok masuk lagi. Habis waktunya. Ini namanya budak-budak dunia. Budak mereka, jadi budak. Budaknya harta, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Celaka hamba dinar dan dirham. Celaka, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Nabi yang mengatakan demikian. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka. Itu Nabi sebutkan. Itu di bab yang ketiga tentang fitnah dunia dan harta. Nabi sudah katakan itu. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Nabi sebutkan dengan kalimat celaka. Ini doa kecelakaan bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Jadi hamba, bukan jadi hamba Allah. Kita diciptakan untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi budak dunia. Kita diperbudak ini oleh pekerjaan, diperbudak oleh kerjaan, oleh tugas, oleh segala macam. Padahal bisa kita cari nafkah sekedarnya, bisa. Para ulama terdahulu mereka punya istri nggak? Para ulama itu punya istri.
Bahkan di antara mereka lebih dari satu istrinya. Anaknya banyak. Tapi mereka nggak tinggalkan itu semuanya. Wajib mereka memberikan nafkah. Nuntut ilmu jalan, ibadah kepada Allah jalan. Luar biasa di depannya. Nah kita ini tertipu dengan dunia. Manusia tertipu dengan dunia. Di sini saya sebutkan nih, banyak orang mengejar dunia. Waktunya habis digunakan mulai dari pagi hingga malam. Hanya untuk mengurus dunia. Untuk mencari nafkah, dagang, kerja, lembur, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kuliah, tugas kantor dan lainnya. Itu saya sebutkan di halaman 41. Tapi bagaimana urusannya mereka? Urusannya tetap aja berantakan semuanya. Berantakan semuanya, nggak ada yang selesai urusannya. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Tapi beda kalau tujuannya akhirat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Antum baca hadisnya, halaman 42. Nabi bersabda SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allah lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atatu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahihah.